Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh dari rekonsiliasi fiskal. Jadi di sini terdapat transaksi menyangkut rekonsiliasi fiskal. Dari contoh kasus tersebut kita dapat membuat contoh rekonsiliasi fiskal. Jadi di sini terdapat laporan keuangan komersial dan di sini terdapat beberapa informasi tambahan yang akan menjadi dasar untuk kita mencocokkan perbedaan daripada kedua laporan tersebut. Baiklah, kita lihat langsung pada contoh laporannya. Jadi di sini rekonsiliasi fiskal terbagi dalam laporannya itu terbagi kolom pertama yaitu keterangan, kolom kedua laporan keuangan komersial, lalu di sini terdapat kolom koreksi fiskal. Jadi untuk kolom koreksi fiskal terbagi atas dua, positif dan negatif. Lalu di sini terdapat laporan fiskal. Jadi di sini dapat kita lihat bahwa dari kedua laporan kita mengoreksi bahwa di sini terdapat koreksi fiskal positif dan negatif. Jadi kita dapat melihat daripada informasi tambahan yang pertama. Informasi tambahan yang pertama yaitu di dalam pembelian barang termasuk PPh. Jadi kita lihat di sini pada pembelian bahwa sebesar 22 juta. Sebesar 22 juta. Pada informasi tambahan dikatakan bahwa untuk pembelian itu untuk di laporan fiskal itu tidak dimasukkan PPN. Sehingga kita harus mencocokkan daripada laporan fiskal. Jadi di sini hasil 2 juta yaitu kita kalikan 22 miliar dikalikan dengan 110%. Lalu kita akan dapatkan hasil 2M yaitu koreksi fiskal negatif. Lalu di dalam laporan fiskal kita masukkan sebesar 20 miliar. Jadi untuk perbedaannya yaitu kita dapat lihat di sini yaitu sebesar 2 miliar. Lalu selanjutnya untuk informasi tambahan yang kedua, di dalam penjualan termasuk PPN. Jadi kita lihat saldo daripada penjualan di sini sebesar 44 juta di dalam laporan keuangan komersial. Namun di sini termasuk PPN. Jadi untuk penjualan di dalam laporan fiskal itu PPN tidak dimasukkan ke dalam laporan fiskal, sehingga kita harus mengurangi PPN-nya seperti kita mengurangi pembelian tadi yaitu dengan dikalikan 110%. Lalu kita akan dapatkan hasil di sini koreksi fiskal sebesar 4M yaitu di koreksi fiskal negatif. Lalu di dalam laporan fiskal kita masukkan sebesar 40M. Dan untuk transaksi selanjutnya yaitu kita lihat di dalam informasi tambahan dikatakan bahwa di sini dalam beban gaji dan tunjangan ada pemberian kepada karyawan dalam bentuk bahan makanan seharga 125 juta. Jadi kita lihat di sini untuk beban gaji dan tunjangan yaitu dengan saldo 1.900.000.000. Lalu untuk koreksi fiskalnya itu sebesar 125 juta. Maka pada laporan fiskal 1M775 karena di sini kita mengurangi daripada biaya gaji dan tunjangan yang tadi diberikan kepada karyawan, karena ini dianggap sebagai natura. Oleh karena itu dia dikurangi, lalu hasil daripada yang kita kurangi sebesar 1M775 juta yaitu kita masukkan ke dalam laporan fiskal. Selanjutnya untuk informasi tambahan yang keempat yaitu beban baju seragam merupakan seragam bagi karyawan security.
Jadi kita lihat di sini ke dalam laporan keuangan komersial, baju seragam security yaitu sebesar 129 juta. Nah, di sini karena ini dianggap bagian daripada laporan fiskal dan tidak ada koreksi untuk baju seragam security, maka kita tetap masukkan sebesar 129 juta sama dengan laporan pada dalam laporan keuangan komersial. Lalu selanjutnya untuk informasi tambahan yang kelima, uang pengganti pengobatan dibayarkan dengan sistem reimbursement atau penggantian uang. Jadi di dalam rekonsiliasi fiskal untuk penggantian pengobatan yaitu sebesar 170 juta. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa dikatakan bahwa di sini sistem reimbursement. Jadi penggantian uang. Apabila di sini penggantian uang, maka di dalam laporan fiskal tetap dengan jumlah yang sama itu sebesar 170 juta. Apabila digantikan dengan menggunakan barang, maka kita perlu melakukan koreksi fiskal. Tapi karena di sini digantikan dengan uang, maka kita tetap mencantumkan sebesar 170 juta. Selanjutnya, informasi tambahan yang keenam. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dan memenuhi persyaratan secara fiskal adalah sebesar 150 juta. Nah, jadi kita lihat di sini ke dalam rekonsiliasi fiskal bahwa yang mana di sini cadangan kerugian piutang tak tertagih pada saldo laporan keuangan komersial sebesar 216 juta. Nah, lalu dikatakan di sini bahwa yang mana memenuhi secara fiskal ada 150 juta. Jadi, untuk hasil yang di sini 216 juta kita kurangi dengan 150 juta yang diakui di dalam laporan fiskal, sehingga kita mendapatkan selisihnya itu sebesar 66 juta. Maka di sini termasuk ke dalam koreksi fiskal positif. Kita menguranginya karena yang diakui di dalam laporan keuangan fiskal yaitu hanya sebesar 150 juta. Jadi untuk yang kita koreksi itu sebesar 66 juta. Selanjutnya ke informasi tambahan yang ketujuh yaitu harga perolehan gedung adalah 900, umur manfaat 30 tahun dan termasuk kelompok bangunan permanen metode garis lurus. Jadi dapat kita lihat di sini untuk harga perolehan gedung kantor adalah sebesar 900 juta. Lalu kita lihat ke dalam rekonsiliasi fiskal untuk penyusutan gedung kantor yaitu sebesar 30 juta. Lalu kita lihat juga di sini untuk koreksi fiskal tersebut cara menghitungnya yang diakui di dalam laporan fiskal yaitu hanya sebesar selama 20 tahun. Oleh karena itu untuk mencari nominal yang akan kita masukkan ke dalam laporan fiskal 900 juta harus kita bagi selama 20 tahun. Jadi hasil yang kita dapatkan yaitu sebesar 45 juta. Jadi 45 juta. Untuk selanjutnya di laporan keuangan komersial selanjutnya kita masukkan 30 juta karena 900 juta kita bahagi dengan 30 tahun sesuai dengan pada informasi tambahan tadi. Jadi untuk selisih dari kedua laporan tersebut yaitu sebesar 15 juta. Kita dapat melihat di sini koreksi fiskal yang kita masukkan yaitu sebesar 15 juta ke dalam koreksi fiskal positif. Selanjutnya kita lihat ke informasi tambahan yang ke-8. Dikatakan bahwa di sini peralatan kelompok 2 dibeli tanggal 1 Januari 2016 seharga 60 juta tanpa nilai sisa dengan umur manfaat 5 tahun dan penyusutan menggunakan metode garis lurus. Baik, untuk yang ke-8 yaitu seharga 60 juta tanpa nilai sisa.
dengan umur manfaat 5 tahun dan penyusutan menggunakan metode garis lurus. Baik, selanjutnya kita buka ke dalam rekonsiliasi fiskal. Kita lihat di sini bahwa untuk penyusutan peralatan yaitu sebesar 12 juta. Sebesar 12 juta. Lalu di dalam laporan fiskal yaitu sebesar 7.500.000. Untuk mencari hasil daripada kedua di situ 60 juta kita bahagi dengan 5 tahun, maka kita dapatkan hasil penyusutan peralatan sebesar 12 juta. Namun di dalam laporan fiskal yang diakui hanya selama 8 tahun, maka 60 juta kita bahagi dengan 8 tahun, maka yang diakui itu sebesar 7.500.000. Maka selisih yang kita dapatkan untuk koreksi fiskal yaitu 4.500.000 di dalam koreksi fiskal positif. Selanjutnya kita lihat pada informasi tambahan yang ke-9. Dikatakan di sini bahwa kendaraan dan inventaris masing-masing dibeli dengan harga 120 juta dan 40 juta pada tanggal 1 Januari 2016. Masa manfaat kedua aset tersebut sama, yaitu 8 tahun dengan metode garis lurus, sedangkan untuk kepentingan fiskal dilaporkan dengan ketentuan kendaraan termasuk kelompok 2 dan inventaris termasuk kelompok 1. Jadi di dalam menentukan untuk rekonsiliasi fiskal 120 juta dibahagi dengan 8 tahun, maka hasilnya yaitu sebesar 15 juta. Lalu untuk yang direkonsiliasi fiskal pada laporan keuangan fiskal yaitu dibahagi dengan 8 juta sama dengan 15 juta. Jadi tidak ada koreksi fiskal untuk kendaraan tersebut. Dan selanjutnya untuk penyusutan inventaris 40 juta dibahagi dengan 8, maka yang kita dapati sebesar 5 juta. Lalu untuk di dalam laporan fiskal kita bahagi dengan 4 juta karena di dalam laporan fiskal yang diakui itu hanya selama 4 tahun. Jadi dibahagi dengan 4, maka 40 juta dibagi 4 sama dengan 10 juta. Maka untuk selisihnya yang dikoreksi, yang dimasukkan ke dalam koreksi positif yaitu sebesar 5 juta. Jadi untuk transaksi yang ke-9 atau informasi tambahan yang ke-9, untuk yang dikoreksi itu hanya penyusutan inventaris saja, yaitu sebesar 5 juta dimasukkan ke dalam koreksi positif. Selanjutnya untuk transaksi yang ke-10 atau informasi tambahan yang ke-10, sanksi administrasi perpajakan merupakan bunga yang dibayar atas keterlambatan pembayaran pajak. Jadi dapat kita lihat di sini, sanksi administrasi perpajakan merupakan bunga yang dibayar atas keterlambatan pembayaran pajak. Jadi di sini dapat kita lihat di dalam sanksi administrasi pajak sebesar 9.600.000. 9.600.000 dan kita masukkan ke dalam koreksi positif sebesar 9.600.000, namun dia tidak diakui ke dalam laporan keuangan fiskal, hanya diakui di dalam laporan keuangan komersil. Selanjutnya untuk transaksi ke-10, beban kendaraan merupakan beban BBM dan perawatan untuk sedan milik perusahaan. Jadi dapat kita lihat di sini untuk beban kendaraan merupakan BBM dan perawatan untuk sedan milik perusahaan. Lalu yang ke-12 yaitu biaya entertainment yang tidak ada daftar nominatifnya sebesar 12 juta. Lalu kita lihat di sini ke dalam laporan rekonsiliasi fiskal bahwa yang mana biaya entertainment sebesar 15 juta. Lalu dikatakan di sini bahwa yang nominatifnya itu sebesar 12 juta. Maka untuk koreksi fiskalnya yang positif yaitu sebesar 12 juta. Kita masukkan ke dalam koreksi fiskal positif. Lalu untuk selisih dari keduanya 15 juta dikurangi dengan 12 juta, 3 juta dimasukkan ke dalam laporan keuangan fiskal sebagai koreksinya. Lalu selanjutnya untuk biaya kompensasi kerugian tahun sebelumnya yang dapat dikompensasikan sebesar 500 juta, kita masukkan ke dalam perhitungan kompensasi kerugian untuk mengurangi laba bersih. Selanjutnya untuk
Yang ke-14, PPh pasal 25 tahun 2018 sudah dibayar lunas sebesar 2 miliar. Dapat kita lihat di sini. Kita masukkan ke dalam PPh 25 untuk menghitung total kredit pajak. Jadi sini masukkan ke dalam PPh 25 sebesar 2 miliar. Lalu yang ke-15 PPh pasal 22 dan PPh pasal 23 masing-masing 600 juta dan 500 juta kita masukkan ke dalam perhitungan kredit pajak sebesar 600 juta dan 500 juta. Jadi untuk menghitung dapat kita lihat di sini laba bersih daripada keseluruhan sebesar 17 miliar 174.500.000 rupiah dan kompensasi kerugian sebesar 500 juta dikurangi, maka kita dapatkan penghasilan kena pajak sebesar 16 miliar 674.500 juta. Lalu untuk hasilnya itu sebesar 2 miliar 940.000 untuk fasilitas. Maka kita selanjutnya itu perhitungan PPh terutang sesuai dengan tarif PPh yaitu 50% dikali dengan 25% dikali dengan 2.940.000. Hasilnya itu sebesar 250.117.500. Lalu yang kedua 25% dikali dengan 17 miliar 174.500 juta dikurangi dengan 2.940.000 dikali dengan 25%, maka hasilnya sebesar 3.793.390.000. Hasilnya sebesar 4.043.507.500. Lalu untuk kredit pajak tersebut, PPh pasal 22 600 juta, lalu PPh pasal 23 500 juta, PPh pasal 25 sebesar 2 miliar. Maka total kredit pajak sebesar 3 miliar 100 juta. Untuk menghitung PPh kurang lebih bayar, maka 4 miliar 43.507.500 dikurangi dengan 3 miliar 100 juta, maka hasilnya itu sebesar 943.507.500. Jadi inilah hasil daripada perhitungan untuk PPh kurang bayar. Sekian contoh perhitungan dari pembahasan dari rekonsiliasi fiskal dari kedua laporan, yaitu laporan keuangan komersil dan laporan fiskal setelah dilakukan koreksi fiskal positif dan negatif, dan perhitungan untuk PPh terutang dan PPh kurang bayar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.